Bapak Ibu, masih dalam rangkaian renungan berseri dari kitab Galatia, khususnya Galatia pasal yang ketiga. Kemarin hambanya Bapak Pendeta Johnson Girsang telah menyatakan kepada kita suatu kebenaran yang luar biasa yang terambil dari ayat 24 Galatia pasal 3. Dijelaskan posisi hukum Taurat itu di mana sih? Mengapa itu penting bagi kehidupan bahkan peradaban kekristenan? Karena rupanya hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nah, apa yang terjadi setelah Kristus datang? Kita lanjutkan hari ini ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Alkitab versi Firman Allah yang hidup menuliskan seperti ini. Tetapi karena Kristus sekarang sudah datang, maka hukum-hukum itu tidak lagi kita perlukan untuk menjaga serta menuntun kita kepadanya. Mengapa Yesus punya kuasa seperti ini? Oh ya, tentu saja Yesus bukanlah sekedar seorang manusia yang dihinggapi Allah, manusia biasa yang Allah atau Yahweh tinggal di dalamnya. Itu adalah sebuah pengajaran yang sesat yang sedang disebarkan oleh saksi-saksi Yehova saat ini. Tetapi kita orang yang percaya berdasarkan bukti Alkitab dan perkataan Yesus sendiri. Yesus adalah Allah sendiri, Firman, Logos. Logos itu bukan sekedar kata-kata, Logos itu adalah pribadi Allah, pribadi Yahweh. Firman telah menjadi manusia. Nah, karena Yesus adalah Firman, Logos, Allah yang menjadi manusia, maka di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dia sanggup dan berkuasa untuk menggantikan hukum sebelumnya yang menjadi penuntun orang Israel dalam hidup mereka menyenangkan hati Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Orang Israel, orang Yahudi memang dulu dipimpin oleh atau dituntun oleh hukum Taurat. Supaya apa? Supaya lewat hukum Taurat mereka tahu apa yang benar dan apa yang dosa. Tetapi ketika Yesus datang yang notabene adalah penggenapan hukum Taurat itu, maka sekarang saudara dan saya tidak lagi hidup mengikuti penuntun yang lama. Kan yang baru sudah ada. Otomatis dengan adanya yang baru, kita tinggalkan yang lama, kita dituntun oleh hukum yang baru. Dan hukum yang dibawa oleh Yesus yang sangat terkenal itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dilanjutkan dengan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum ini, saudara-saudara, kita dapat menemukan bahwa Yesus telah membawa penggenapan atas hukum Taurat. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah? Bukan saja mentaati peraturan-peraturannya, tetapi ketaatan itu dimotivasi oleh karena begini. Karena aku mengasihi Tuhan, maka aku mentaati firman-Nya. Karena aku cinta dengan Tuhan dan Juru Selamatku, maka kulakukan perintah-Nya. Begitu pula karena aku mengasihi sesamaku. Aku tidak mau orang berbuat jahat sama aku. Aku tidak mau orang melakukan hal-hal yang mencelakakan hidupku. Aku juga tidak mau membahayakan diriku dalam bahaya, dalam aniaya. Aku tidak mau juga bahwa hidupku tersiksa. Maka aku juga harus berpikir seperti itu. Bahwa kalau aku tidak mau tubuhku ini dilukai, aku juga tidak akan melukai orang lain. Nah, motivasi itu adalah motivasi kasih. Ini adalah sedikit contoh, masih banyak contoh yang lainnya yang dapat saudara temukan dalam penjelasan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Memang jemaat di Galatia ini dikritik dengan tajam oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus sampai mengucapkan, kalian orang Galatia kenapa begitu bodoh? Kalian meninggalkan iman kalian yang semula, identitas sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan. Kalian tinggalkan hanya demi apa?
apa? Memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Di mana ada sebuah aturan yang baru yang merevisi atau menyempurnakan yang lama, maka kita tidak perlu pakai yang lama, kita perlu pakai yang baru saja. Bahkan saya harus bacakan karena ini kalimat yang sangat indah dari penulis STS kita. Efesus 2 ayat yang ke-15 dibilang begini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Selanjutnya penulis menambahkan, karya Yesus di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan perintah-perintahnya. Kematian Yesus, wow, haleluya, mengakhiri hukum Taurat dan membawa umatnya kepada hukumnya yang baru, hukum kasih karunia. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, Yesus tidak menghapus hukum Taurat. Yesus menggenapi. Tuntutan dari hukum Taurat adalah upah dosa ialah maut. Anda dan saya harusnya menerima maut akibat dosa yang kita lakukan. Tetapi puji Tuhan, Yesus dipakukan di Golgota, di atas kayu salib, supaya tuntutan hukum Taurat bahwa upah dosa adalah maut ditanggungnya. Sehingga akibat kematian Kristus kita beroleh kehidupan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selalu ada bersama dengan saudara. Amin.